Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berbahagia pada hari ini karena kita semua dapat beroleh kasih karunia Tuhan dengan dapat bernafas dan dapat kembali bersama-sama berkumpul dalam acara Pagi Penyapa yang ada di YouTube GKJ Purworejo. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita memulai acara Pagi Menyapa, marilah kita bersama-sama berdoa, menundukkan diri di hadapan Tuhan, memohon penyertaan Tuhan, agar kita semua dapat mengerti apa yang akan Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari ini. Izinkanlah saya yang akan menghantarkan doa, saya hantarkan. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sampai detik ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda kebenaran firman. Tolong urapi setiap kami, tolong Engkau jamah setiap kami, agar kami semua dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki dan apa yang Engkau pesankan kepada kami untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Hanyalah tangan kuasa-Mu yang akan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mulia. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Pagi Menyapa pada hari ini memiliki tema hidup sebagai orang Kristen yang akan diambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 hingga yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 hingga yang ke-11. Mari kita bersama-sama menyimak Alkitab. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup menjadi orang Kristen. Apa yang dipikirkan oleh Bapak, Ibu, dan Saudara tentang menjadi orang Kristen? Apakah kita dituntut untuk selalu berbuat baik? Atau justru kita malah menggampangkan hal itu? Atau mungkin kita sehari-hari berbuat dosa, namun pas hari Minggu, kita kemudian ke gereja, bertobat, lalu kembali ke rutinitas sehari-hari, berbuat dosa lagi, hari Minggu bertobat. Apakah seperti itu Bapak, Ibu, dan Saudara?
Bagaimana hidup menjadi orang Kristen? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan melalui Rasul Petrus menyampaikan firman-Nya bahwa hidup menjadi orang Kristen itu cukup rumit, Bapak Ibu. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7-11, setidaknya ada beberapa poin yang dapat kita petik tentang menjadi orang Kristen atau hidup menjadi orang Kristen. Yang pertama, pada ayat yang ke-7 dapat kita lihat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Poin yang pertama, hidup menjadi orang Kristen adalah penguasaan diri. Arti dari penguasaan diri ini apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Yang pertama, penguasaan diri tentang hawa nafsu. Kemudian yang kedua, penguasaan diri tentang keinginan-keinginan dunia. Yang ketiga, penguasaan diri terhadap emosi atau pikiran-pikiran buruk yang ada dalam benak kita. Penguasaan diri itu penting, Bapak Ibu. Ketika kita sudah dapat melakukan atau menerapkan yang namanya suatu penguasaan diri dalam kehidupan sehari-hari, kita akan terhindar dari segala macam pikiran yang negatif, segala macam pikiran yang aneh-aneh. Kita dapat menahan segala hawa nafsu duniawi. Kita dapat terjauh dari dosa-dosa yang disebabkan oleh pikiran kita yang negatif. Itulah poin yang pertama. Hidup menjadi orang Kristen adalah penguasaan diri. Kemudian poin yang kedua dapat kita lihat pada ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Pada ayat yang ke-8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dari ayat yang ke-8 hingga yang ke-9, kita dapat memetik satu poin lagi, Bapak Ibu. Poin yang kedua adalah kasih. Hidup menjadi orang Kristen sangat identik dengan kasih. Bahkan kasih menjadi ciri khas orang Kristen, Bapak Ibu. Jadi jangan heran kalau stigma atau paradigma masyarakat tentang orang Kristen itu bagus-bagus. Karena orang Kristen biasanya melakukan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kasih itu terbatas pada orang yang sudah kita kenal? Atau kasih itu juga dapat kita lakukan bagi orang lain yang belum kita kenal? Orang lain, sesama kita yang sedang membutuhkan bantuan. Kita seringkali terlupa, Bapak Ibu, bahwa kita hanya melakukan kasih kepada orang yang kita kenal atau orang yang sudah memberi kita sesuatu. Tetapi pada hari ini Tuhan mengajak kita bahwa kasih itu tidak sekecil itu. Kasih itu luas, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kasih juga seyogianya dapat kita terapkan bagi sesama, bagi orang yang tidak kita kenal. Kemudian, poin yang ketiga, hidup menjadi orang Kristen adalah ketulusan. Ketulusan dapat kita lihat pada ayat yang ke-10. Layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Melayani, Bapak Ibu.
Apa yang terlintas dalam benak Bapak, Ibu, dan Saudara ketika mendengar kata melayani? Apakah melayani itu hanya terbatas pada lingkup gereja? Atau Bapak, Ibu, dan Saudara memiliki konsep lain tentang melayani? Melayani, menurut saya, tidak terbatas pada lingkup gereja, Bapak Ibu. Dan ketika kita sudah menyadari bahwa melayani tidak terbatas pada lingkup gereja, maka yang harus kita miliki adalah ketulusan dalam melayani. Sebagaimana Yesus yang melayani, Yesus yang mengajar dari kota satu berpindah ke kota yang lain. Kita diajak untuk tidak hanya melayani di gereja, tetapi kita juga dapat melayani di masyarakat. Melayani dimanapun kita berada. Melayani dengan berbuat baik. Melakukan kasih kepada sesama. Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, poin terakhir, hidup menjadi orang Kristen adalah sesuai dengan firman Tuhan. Hal ini dapat kita lihat pada ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang empunya kerajaan, empunya kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi pada ayat yang ke-11 Bapak Ibu, kita diajak untuk dapat mengingat perkataan kita. Apa yang kita ucapkan itu harus berdampak positif. Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Firman Allah itu segar. Firman Allah itu sejuk. Firman Allah itu menenangkan hati. Kita diajak untuk berbicara dengan tidak membuat orang lain menjadi sakit hati. Melalui mulut kita diajak untuk dapat memberikan kesegaran, kesenangan bagi orang lain. Melalui mulut dan perkataan kita diajak untuk dapat membangkitkan orang yang letih lesu. Jangan sampai dari mulut kita malah muncul yang namanya suatu sakit hati yang dirasakan orang lain terhadap kita. Baiklah apa yang kita ucapkan berdampak positif bagi orang lain. Dan perbuatan kita juga mencerminkan kasih. Perbuatan kita dapat berdampak bagi orang lain. Jangan melakukan sesuatu yang dapat mencelakakan orang lain. Namun perbuatan kita, perilaku kita, hendaklah kita cerminkan di dalam kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup menjadi orang Kristen itu ternyata tidaklah mudah. Kita sudah bersama-sama memahami pada hari ini bahwa ada 4 poin. Yang pertama adalah penguasaan diri. Kemudian yang kedua adalah kasih. Yang ketiga adalah ketulusan. Kemudian yang keempat adalah berdampak. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berperilaku, hendaklah kita mencerminkan yang namanya sesuatu yang baik. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara pagi menyapa pada hari ini dapat mengingatkan kita bahwa menjadi orang Kristen bukan sekedar kita hanya pergi ke gereja
duduk di gereja mendengarkan firman Tuhan, lalu pulang pergi kemudian melakukan aktivitas seperti biasa. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita diajak untuk dapat melakukan kasih, dapat penguasaan diri, melakukan penguasaan diri, dapat tulus kepada sesama, dan dapat berdampak bagi orang lain. Semoga kita semua dikuatkan melalui pagi menyapa pada hari ini. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita berdoa. Memohon penyertaan Tuhan agar kita dimampukan untuk hidup menjadi orang Kristen yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Saya hantarkan. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa menjadi orang Kristen, hidup menjadi orang Kristen tidak sekedar kami hanya datang ke gereja, kami hanya duduk kemudian mendengarkan firman Tuhan, kemudian pulang ke rumah, kemudian melakukan aktivitas layaknya seperti biasanya. Tetapi hidup menjadi orang Kristen jauh lebih berat daripada itu ya Tuhan. Kami diajak untuk dapat menguasai diri kami. Penguasaan diri. Kami diajak untuk dapat melayani. Kami diajak untuk tulus. Kami diajak untuk dapat berdampak. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai kami dan memampukan kami untuk menjadi orang Kristen yang baik. Jauhkanlah kami dari segala macam pikiran-pikiran yang negatif. Dan ampunilah kami akan segala dosa-dosa kami. Karena hanya di dalam nama-Mu lah kami dapat beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mulia. Amin.